bapak dan ibu. Gitu? Jadi hak hidup itu selalu terbawa dari anak sampai dengan mereka umur 18 tahun. Ketika mereka berposisi sebagai anak ya Bu ya. Setelah itu lepas dari 18 tahun maka mereka berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Kemudian kita juga bergerak ke hak perlindungan. Hak perlindungan itu yang bagaimana Bapak Ibu? Hak perlindungan itu memberikan kasih sayang Bapak Ibu, memberikan kepedulian. Kadang-kadang murid kita yang kelihatan burem, merengut, besengut, itu hanya kita tanya, kamu kenapa? Itu dia sudah, oh guruku perhatian nih sama aku. Itu salah satu bentuk perlindungan yang paling sederhana yang bisa kita berikan Bapak Ibu. Dengan mereka curhat Bapak Ibu, Bu, aku tadi di ilok nih, nama ayahku sama ini. Nah, kasarannya seperti itu ya Bapak Ibu kalau di sekolah kasus-kasus ya. Saya guru BK. Dengan memberikan istilahnya tanggapan nih kepada anak ketika mereka itu konsultasi hal seperti itu. Itu sudah salah satu bentuk hak perlindungan yang paling sederhana yang mereka dapatkan. Kemudian hak tumbuh kembang Bapak Ibu. Hak tumbuh kembang itu istilahnya seperti ini Bapak Ibu. Anak itu memiliki fase-fase pertumbuhan dan perkembangan masing-masing. Hak tumbuh kembang itu bisa terpenuhi dengan baik ketika pemenuhan gizi anak itu juga baik. Di mana hak tumbuh kembang ini diperoleh dan siapa yang paling utama untuk memberikan? Yang pasti yang pertama adalah keluarga Bapak Ibu. Terus sekolah ngapain? Nah, sekolah itu adalah evaluasi melihat bagaimana tumbuh kembang. Kalau evaluasi kurang tepat ya, monitoring ya Bapak Ibu, memonitor apakah hak tumbuh kembang anak ini sesuai enggak dengan fasenya. Kalau kita belajar tentang psikologi di masa SMP nih, maka anak berada pada fase tumbuh kembang remaja awal. Pas enggak? Sesuai enggak dengan apa yang dialami anak? Kalau tidak sesuai, kita konsultasikan, kita panggil orang tuanya untuk membicarakan. Ini pemenuhan hak tumbuh kembang yang bisa kita lakukan dalam konsep sekolah. Kemudian yang terakhir adalah hak partisipasi, mendengar suara anak Bapak Ibu. Anak-anak itu kita aja loh Bapak Ibu, orang dewasa. Kadang-kadang kalau kita punya masalah, kita itu enggak butuh solusi loh Bapak Ibu. Kita sudah memiliki solusi yang terfikirkan. Hanya kita butuh tempat untuk curhat, kemudian memberikan keyakinan bahwa oh iya, benar sing mbok yakini. Hanya hal seperti itu kadang sudah melegakan. Itu adalah konsep hak partisipasi, mendengar. Bu, aku nggak kelihatan nih Bu, duduk di belakang, aku minus. Hak partisipasinya didengar dengan cara apa? Dipindah tempat duduk. Itu adalah hal-hal kecil yang bisa kita usahakan untuk memenuhi hak anak. Oke, next. Kemudian Bapak Ibu, minta tolong di next, Bu Ila. Nah, ini 5 klaster konvensi hak anak yang tadi kita bicarakan. Bapak Ibu, kita lihat di klaster 4. Ketika Surabaya mau mengarah ke kota layak anak, maka di klaster 4 dalam bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya itu harus berkembang sekolah ramah anak. Jadi kalau KLA mau terwujud, maka harus ada 5 klaster yang terpenuhi Bapak Ibu. Dan yang bisa dipenuhi sekolah adalah klaster 4, karena kita berkembang di bidang pendidikan. Dengan cara menyelenggarakan pendidikan dan sekolah yang ramah anak, supaya perlindungan anak ini terjamin dan Surabaya bisa mencapai kota layak anak. Oke, next Bu Ila. Kemudian di klaster 4 ini ada apa saja? Yang pertama, yakni wajib belajar 12 tahun Bapak Ibu. Nah, wajib belajar 12 tahun, tidak ada anak yang putus sekolah, tidak ada lembaga-lembaga yang mempekerjakan anak di bawah umur, dan tidak ada pernikahan usia dini. Itu adalah kewajiban kota-kota ya, yang akan menyelenggarakan kota layak anak. Kalau di ranah pendidikan sendiri, satuan pendidikan ramah anak itu yang harus diusahakan. Kemudian kita juga bisa mengenal ini Bapak Ibu, pusat kreativitas anak di tempat-tempat ibadah, gereja, masjid, bahkan lembaga-lembaga non formal itu juga harus mengemban yang namanya sekolah ramah anak. Kenapa sih ini digaungkan
Oke, kalau misalkan kita bicara tentang pendidikan non formal ya Bapak Ibu. Kita pernah mendengar berita bahwa ini nih tempat penitipan anak, ternyata anaknya kasih obat tidur biar cepat tidur. Nah, itu kan juga tidak sesuai dengan sekolah ramah anak, hak anak ya Bapak Ibu, hak tumbuh kembang. Karena obat tidur itu mempunyai efek yang mengarah ke tumbuh kembang anak. Nah, makanya pusat kreativitas anak yang di dalamnya ada lembaga-lembaga penitipan anak juga menjadi klaster-klaster yang disorot ketika Surabaya akan meraih ke kota layak anak. Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, jadi gimana dong? Harus nih lembaga pendidikan kita berbasis ramah anak. Pasti harus Bapak Ibu. Hal itu penting untuk anak, untuk kita selaku pengajar, dan untuk semua orang agar merasa terlindungi, agar orang tua itu nyaman, tenang ketika menitipkan anak di sekolah. Berikutnya, nah Bapak Ibu, kenapa sih sekolah itu harus berbasis hak anak, harus melihat hak-hak anak ketika akan menyelenggarakan pendidikannya? Ada beberapa alasan ini Bapak Ibu. Yang pertama, sepertiga waktu anak itu ternyata dihabiskan di sekolah Bapak Ibu. SMP 38 lah contohnya. Kita masuk di jam setengah 7 pagi dan anak-anak pulang di jam 14.00. Berapa jam Bapak Ibu? 8, setengah 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 jam setengah. Sehari 24 jam. Hampir sepertiga waktu anak di sekolah. Hampir sepertiga waktu anak dihabiskan bersama teman, bersama jenengan selaku Bapak Ibu guru. Maka dari itu ketika dia merasa aman, nyaman, dan tenang, diharapkan perkembangannya juga optimal. Yang kedua, kenapa sekolah-sekolah harus ramah anak? Karena rawannya kondisi sekolah, adanya kekerasan, nafsa, rokok, radikalisme, bangunan yang tidak layak. Nah, hal-hal ini yang membuat dalam konvensi hak anak di Jenewa itu menekankan bahwa lembaga-lembaga pendidikan itu juga penting untuk membentuk lembaga pendidikan yang ramah anak Bapak Ibu. Karena sekarang transaksi narkoba, peredaran, tiga dosa pendidikan kita ya, yang salah satunya adalah bullying, itu marak kita banyak temui di sekolah. Kemudian berikutnya, masih ada kebijakan sekolah yang berbasis hukuman Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, proses mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan cara menghukum Bapak Ibu. Ini yang selalu disoroti ketika kita membahas tentang sekolah ramah anak. Kita gaungkan yang namanya disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif sendiri itu cara mendisiplinkan anak, tapi dengan cara konsekuensi yang logis. Kesalahan anak sama dengan apa yang dilakukan. Kadang Bapak Ibu secara kita tidak sadar gini nih, anak tidak piket misalkan, kita kesepakat untuk membuat jadwal piket di kelas. Anak tidak piket pulang. Apa hukuman yang kita berikan? Bayar denda. Bapak Ibu mohon maaf, secara tidak langsung jenengan-jenengan mengajarkan bahwa uang itu menutup semua kesalahan. Ini itu sebenarnya membibitkan anak untuk mendewakan uang. Ketika segala macam kesalahan langsung ditutup dengan bayar denda. Ini yang disorot kemarin. Termasuk pada kebijakan sekolah berbasis hukuman dan proses pendisiplinan yang kurang tepat. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, mendisiplinkan itu berarti mengajarkan sesuatu yang positif, membiasakan sesuatu yang baik. Tapi kalau sesuatu yang salah langsung ditutup dengan denda, maka yang diajarkan adalah koruptor-koruptor kecil di sekolah, Bapak Ibu. Kemudian ada nih program Kota Layak Anak ya ini Bapak Ibu, berbasis sekolah yang masuk menjadi indikator SRA. Kemudian SRA sendiri mendukung terbentuknya KLA, Kota Layak Anak. Oke, selanjutnya, nah jadi apa sih Bapak Ibu yang dimaksud dengan SRA? Ini loh slogannya, Enjoy School. Anak-anak diharapkan menikmati waktu mereka sekolah. Anak-anak diharapkan ketika di sekolah itu tidak merasa tertekan. SRA itu yang bagaimana? Satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak
termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Nah, Kota Surabaya sendiri Bapak Ibu menanggulangi hal ini di sekolah-sekolah Bapak Ibu semua yang dari luar SMP 38 pasti sudah terbentuk yang namanya tim TPPKS ya, penanggulangan kekerasan di sekolah. Nah, itu adalah salah satu bentuk mekanisme pengaduan yang digalangkan di Kota Surabaya. Oke, selanjutnya. Ini Bapak Ibu, rumus dari sekolah ramah anak itu ada 4 hal. Bapak Ibu, yang pertama, rumus SRA harus punya 3 pilar, 4 konsep, 5 prinsip, dan 6 komponen. Yuk kita belajar bersama Bapak Ibu, mulai dari yang pertama dulu, pilar SRA. Bapak Ibu, pilar SRA itu terdiri dari 3 hal, kan tadi 3 pilar ya, satuan pendidikan, orang tua, dan siswa. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pilar SRA ya, satuan pendidikan itu apa saja sih isinya? Ada pendidik, tenaga pendidikan, kemudian lokasi ya, fasilitas tempat mereka menempuh pendidikan itu adalah bentuk-bentuk satuan pendidikan. Tapi yang paling penting adalah orangnya ya, subjeknya. Kita katakanlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Itu masuk dalam konsep satuan pendidikan. Orang tua dan siswa. Kenapa tergambarkan dengan tangan yang saling bergenggaman? Karena Bapak Ibu, satu komponen ini tidak aktif, maka SRA itu tidak bisa terselenggara. Kenapa demikian? Contoh, panjenengan pada saat awal tahun ajaran baru, itu kan ada yang namanya MPLS ya. MPLS, MOOT. Nah, setelah MPLS biasanya ada MOOT, masa orientasi orang tua. Nah, Bapak Ibu, di situ adalah pilar pertama SRA yang wajib kita canangkan di sekolah. Karena di sana panjenengan nanti akan mengundang siswa baru, mengundang orang tua siswa baru, menghadirkan seluruh jajaran guru dan karyawan di sekolah tersebut. Untuk membuat apa? Untuk membuat aturan sekolah yang ramah anak, yang baik dari segi orang tua, siswa maupun subjek-subjek pendidikan di dalamnya itu legowo, ikhlas menjalankan tupoksinya di dunia pendidikan. Bapak Ibu, kalau misalkan tidak ada perjanjian di awal nih Bapak Ibu, nanti akan muncul kasus-kasus yang marak nih, lagi booming. Guru katanya nyubit siswa dipidanakan, guru dan sebagainya, kasus-kasus seperti itu. Sebenarnya di pilar SRA yang pertama ini Bapak Ibu, ketika kita menghadirkan siswa, menghadirkan orang tua, maka kita menyepakati suatu hal yang disetujui bersama dan panjenengan tidak mendikte. Orang tua memberikan masukan, siswa berpartisipasi, dan lembaga pendidikan mengemas dan memberikan masukan untuk menjadi lebih baik. Maka terciptalah yang namanya aturan sekolah ramah anak di konsep pertama, pilar SRA. Berikutnya, setelah kita punya pilar, kita punya 4 konsep SRA Bapak Ibu. Yang pertama, mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua, dan sahabat anak. Nah Bapak Ibu, kalau dulu itu pembelajaran rata-rata direct ya. Guru itu sumber dari pengetahuan. Segala hal itu sumbernya dari guru. Nah Bapak Ibu, semakin berkembang teknologi dan informasi, ternyata anak itu bisa belajar tidak hanya dari guru loh Bapak Ibu. Kadang kita sendiri belum tahu, anak sudah tahu nih hal-hal baru yang lagi booming, teknologi AI misalkan, dan lain-lain. Nah, kita kadang bisa juga belajar dari anak. Jadi marilah kita ubah paradigma kita dari pengajar yang kita selalu transfer ilmu menjadi seorang pembimbing. Pembimbing itu orang yang transfer ilmu, orang yang memberikan suri tauladan, orang yang mau diajak belajar bersama dengan anak, dan orang yang mau mendengarkan keluhan anak. Kita berperan sebagai orang tua, memberikan perlindungan. Anak tidak merasa tertekan ketika mereka datang ke sekolah.
dan menjadi sahabat anak. Nah, Bapak Ibu, di BK sendiri, karena latar belakang saya adalah bimbingan konseling, Ketua MGBK Kota Surabaya itu menggembor-gemborkan kalau BK itu kepanjangan dari Besti Kamu nih. Nah, jadi BK itu bisa menjadi sahabat anak. Kepanjangannya bukan lagi bimbingan dan konseling yang menjadi polisi sekolah, tapi BK sendiri menjadi besti pada anak. Jadi mereka bisa curhat, mereka bisa mengoptimalkan potensi. Jadi BK tidak hanya fokus ke anak-anak yang bermasalah tok. BK itu sekali lagi bukan laundry ya Bapak Ibu, anak-anak nakal dan lain masuk no ruang BK keluar bersih kinclong, bukan seperti itu. Tapi konsepnya bimbingan konseling adalah sahabat siswa, di mana di sana anak bisa bercerita, tapi kita juga bisa memberikan pengarahan, memberikan teladan, dan itu juga bisa berlaku untuk semua guru Bapak Ibu. Jadi SRA ini adalah tanggung jawab semua pendidik, tidak terkecuali mata pelajaran apapun. Kemudian konsep yang kedua Bapak Ibu, orang dewasa itu memberikan keteladanan dalam keseharian. Kadang Bapak Ibu ketika kita memberikan nasihat nih, dari A sampai B, panjang sekali yang kita berikan. Tapi kita melakukan nih, hei kamu anak usia dini, tidak boleh rokok, tidak boleh ini. Lah kok ketahuan kita merokok? Ya kan ini namanya tidak memberikan keteladanan dalam keseharian. Maka yang masuk ke otak anak adalah, ya gak apa-apa, contohnya lo merokok. Nah, konsep SRA yang kedua, ketika kita mengatakan A, maka yang harus kita tampilkan juga sikap yang sama Bapak Ibu. Anak, di fase anak secara psikologis akan banyak melihat apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Yang masuk ke otak adalah apa yang dia lihat dibanding apa yang dia dengar. Jadi dia akan cepat nangkep contoh perilaku dibanding ketika dia nangkep nasihat-nasihat yang selalu diberikan. Ini konsep SRA yang kedua. Jangan bilang A ketika kamu tidak melaksanakan A. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Terus yang ketiga, memastikan orang dewasa di satuan pendidikan terlibat penuh dalam melindungi anak. Bapak Ibu, dalam satuan pendidikan itu kan banyak yang berkontribusi, tidak hanya pendidik, tenaga kependidikan, kadang-kadang masyarakat sekitar. Nah, itu juga harus berkontribusi dalam proses perlindungan anak. Jadi tidak ada yang satu mendukung, satu enggak. Nah, akhirnya SRA juga tidak bisa berjalan di lembaga-lembaga pendidikan. Dan yang keempat, memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 4 komponen SRA. Kembali lagi ke pilar, Ibu. Lagi-lagi ke pilar. Tidak akan terlaksana ketika orang tua itu hanya pasrah gombyoan ke sekolah. Karena pilar SRA adalah sekolah, di dalamnya merupakan tenaga pendidik dan kependidikan, orang tua dan anak. Kalau mau sekolah ramah anak berdiri dengan konsep yang sangat ideal, maka orang tua juga harus aktif. Pendidik dan tenaga pendidikan juga harus paham betul apa yang disebut dengan hak-hak anak, apa yang disebut dengan pengubahan paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, apa yang disebut dengan bagaimana kita menerapkan konsep diferensiasi pendidikan, bahwa individu itu unik dengan segala keunikannya yang kita terima secara bersama-sama dalam satu lembaga pendidikan. Berikutnya, tadi sudah ada pilar, kemudian ada konsep SRA. Lanjutannya next. Ada 5 prinsip SRA Bapak Ibu yang sudah saya jelaskan di awal. Ada prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik buat anak, hidup dan tumbuh kembang anak, partisipasi anak, dan ditambah dengan pengelolaan yang baik, non-diskriminasi, kepentingan terbaik, hidup dan tumbuh kembang, partisipasi, ini akan berjalan dengan baik beriringan ketika mendapatkan pengelolaan yang baik. Jadi Bapak Ibu, yuk mulai dari sekarang pandang individu itu unik Bapak Ibu. Jangan kita samaratakan bahwa si A harus sama dengan si B, harus sama dengan si C, dan seterusnya. Kita aja yang bersaudara berbeda loh Bapak Ibu. Apalagi anak-anak yang masuk ke lembaga pendidikan kita yang
tidak ada tali saudara dan sebagainya, maka sudah sangat wajar jika dia berbeda dengan yang lain. Tugas kita adalah mewadahi perbedaan itu, memberikan teladan, menjadi pembimbing, menjadi sahabat yang bisa mengantarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Berikutnya. Nah, komponen SRA, Bapak Ibu, yang pertama ada kebijakan nih tentang SRA. Bapak Ibu, kalau sekolah-sekolah kita, sekolah 38 dan sekolah-sekolah lain ya, bagi Bapak Ibu yang non 38, mau ke fase pembentukan sekolah ramah anak harus jelas dulu kebijakannya Bapak Ibu. SK-nya ada dulu, SK tentang ramah anak. Aturan-aturannya ada dulu, TPPKS-nya jalan misalkan. Kemudian perjanjian ketika MOOT ya Bapak Ibu, jelas. Maka itu kebijakan-kebijakan tentang SRA. Kemudian yang kedua, PTK terlatih konvensi hak anak. Pendidik dan tenaga kependidikan harus ada yang sudah melakukan pelatihan konvensi hak anak. Itu salah satu bentuk yang 38 usahakan Bapak Ibu agar semua PTK-nya itu paham tentang hak anak. Salah satu bentuk PTK terlatih hak anak adalah pengadaan praktik baik dan webinar yang diadakan seperti ini. Kemudian ada proses belajar yang ramah anak Bapak Ibu. Jadi guru tidak lagi diktator, selalu pengetahuan itu dari guru. Anak mau gak mau harus A 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, harus A sama dengan B. Tapi tidak, misalkan A nanti ditambah B, bisa juga hasilnya adalah B+. Nah, itu maksudnya proses belajar yang ramah anak. Kita menaungi semua kepentingan anak. Kemudian sarana dan prasarana ramah anak yang bagaimana Bapak Ibu? Sarana dan prasarana yang ramah anak ini sebenarnya kembali lagi ke lembaga pendidikan yang menyelenggarakan SRA Bapak Ibu. Nah, Surabaya sendiri mulai dari tahun ini kan semua sekolah wajib menerima PDPD ya Ibu ya. PDPD itu peserta didik dengan penyandang disabilitas. Nah, sarana dan prasarana yang ramah anak misalkan dia punya misalkan sekolahnya itu 2 tingkat ya, maka dia punya tangga yang lurus untuk anak-anak yang disabilitas. Itu salah satu bentuk sarana dan prasarana ramah anak. Kemudian ketika sekolah misalkan punya anak-anak yang penyandang disabilitasnya tunalaras misalkan, sedang lagi tantrum, maka dia harus punya ruang sumber. Nah, ini sarana dan prasarana yang ramah anak. Kemudian ruang BK nih, ruang BK harus yang sesuai standar BK banget, ada tempat konsultasi, ada tempat konseling, lah itu sarana dan prasarana yang ramah anak. Apakah bisa diusahakan? Saya paham ada banyak sekolah-sekolah yang mungkin tidak bisa memenuhi nih sarpras itu, tapi secara bertahap akan mengarah ke hal-hal yang demikian. Diakali, kalau tidak punya ruang BK yang bisa melayani anak dengan konsep asas kerahasiaan, dibawa ke tempat lain yang lebih sunyi, anak-anak yang mau curhat dan lain-lain. Kalau misalkan ada PD-PD nih, dia mengalami kelemahan di kaki, maka diakali dengan cara ruang kelas dia bukan di lantai 2, tapi semuanya ditaruh di lantai 1. Jadi tergantung balik lagi ke kebijakan ya Bapak Ibu ketika sarpras ini belum memenuhi. Kemudian partisipasi anak. Nah, anak juga harus tahu di mana letak mereka, harus A dan B. Jadi SRA Bapak Ibu, ketika kita mengatakan, SRA itu yang paling soro gurune, punya harus ramah senyum, ternyata enggak Bapak Ibu. Di dalamnya juga ada partisipasi anak. Ada tuntutan anak harus bagaimana ketika sekolah itu mau mendirikan sekolah ramah anak. Karena di awal yang saya katakan tadi, pada saat kita membentuk pilar pendidikan ramah anak, anak juga dilibatkan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir komponennya adalah ada partisipasi orang tua, alumni, dan stakeholder. Ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu. Kita tidak akan berjalan dengan baik ketika salah satu komponen ini pincang Bapak Ibu. Jadi semua komponen harus bersatu bersama agar terbentuk SRA yang benar-benar ideal. Sekolah ramah anak yang ideal. Oke, next. Hampir habis ini. Dari mana sih? Yuk mulai dari pertama dari kita sendiri selaku pendidik.
mendidik. Kapan dimulainya? Sekarang Bapak Ibu, jangan ditunda. Nggak usah yang muluk-muluk, harus idealnya gini-gini. Kita benahi pelan-pelan sampai kita mencapai ke pilar-pilar dan komponen-komponen yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian berikutnya apa lagi? Ubah hukuman menjadi konsekuensi logis, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tidak bisa menyamakan anak sekarang seperti zaman kita, Bapak Ibu. Kalau zaman kita dulu kecil, kita masih main dakon, masih main kelereng ya Bapak Ibu. Sekarang mereka enggak Bapak Ibu, pegang kotak teknologi itu HP, sehingga motorik kasar, motorik halus mereka ada yang tidak terlatih dengan baik. Kalau kita dulu sepedaan, sepeda kayu, mereka sekarang dimudahkan dengan sepeda listrik. Tapi secara tidak langsung sepeda listrik itu tidak melatih motorik mereka Bapak Ibu. Jadi kadang kalau anak dulu dikasih tahu jangan seperti ini, tapi kamu harus seperti ini, langsung nyantol. Kalau anak sekarang tidak Bapak Ibu, kita harus memberikan konsekuensi-konsekuensi logis ketika kita akan mengubah suatu perilaku mereka. Jadi jangan lagi memakai hukuman, tapi ubahlah menjadi konsekuensi logis. Kalau orang bilang sekarang generasinya beda ya Bapak Ibu ya. Nah, maka kita harus bisa menyesuaikan nih. Kita menjadi pendidik yang ikuti generasi mereka, tapi jangan tinggalkan budaya-budaya generasi kita yang positif. Kemudian yang terakhir, mari kita ciptakan budaya positif, disiplin positif di sekolah-sekolah. Agar SRA itu tidak hanya menjadi gaungan untuk Surabaya menjadi kota layak anak, tapi memang semua komponen dari pendidikan itu merasa tidak berkeberatan untuk menyelenggarakan sekolah ramah anak. Oke, terima kasih yang terakhir. Kita sudah sampai di penghujung. Saya kembalikan ke Bu Ilah. Bagaimana ini? Sudah selesai materi yang saya sampaikan terkait dengan sekolah ramah anak berbasis hak anak. Terima kasih Bu Septi atas penjelasan yang sungguh luar biasa ya. Selama ini yang hal kecil yang kita sepelekan itu ternyata mempengaruhi tumbuh kembang anak ya. Contohnya yang saya perhatikan tadi Bu Septi, ternyata anak itu mendapatkan haknya itu bukan setelah dia dilahirkan, tapi di saat dia dibentuk di dalam rahim, anak itu sudah layak untuk mendapatkan haknya ya ternyata. Benar banget Bu Ila, dari dalam kandungan itu sudah melekat hak-hak anak tadi. Kalau kita offline Bu Ila, kita bisa main-main, tepuk anak dan lain-lain supaya lebih lebih menarik lagi ketika kita mengemas sekolah ramah anak ini. Terus ada lagi itu Bu Septi, ternyata perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pertumbuhan anak ya. Jadi zaman dulu itu kan permainan game itu kan enggak ada ya. Motorik kasarnya itu sangat terlatih sekali ya, bermain dengan alam, menyentuh rumput, menyentuh batu gitu ya. Untuk zaman sekarang itu anak kan bermain di lapangan, itu kan jarang sekali ya. Yang dia tahu sih, contoh misalnya bermain petak umpet atau bermain yang lompat tali, itu kan anak-anak tahu kalau zaman sekarang, oh di YouTube itu lompat tali seperti ini gitu. Dia hanya sekedar tahu, tapi tidak mempraktekkan. Nah, zaman anak dulu itu kan mempraktekkan secara langsung ya. Jadi motorik kasarnya itu terlatih, sehingga dia juga mempengaruhi tumbuh kembang dari pola pikir juga ya. Jadi segi teguran itu langsung diterima. Kalau sekarang itu kita harus menjelaskan dari awal, akhir, menuntun berpikirnya secara logis, gitu ya. Nggak bisa secara langsung, kamu itu salah gitu, nggak bisa. Seperti itu ya Bu Septi ya. Oke, Bu Ila, kalau saya belajar nih Bu Ila, kita belajar bersama-sama nih Bu Ila ini. Artinya saya bukan sumber dari ilmu pengetahuan. Sepaham saya ketika saya belajar tentang perkembangan individu Bu Ila, saya kalau tidak salah itu baca bukunya Harlock Bu Ila. Harlock itu membagi anak-anak menjadi beberapa fase kehidupan. Mulai dari anak, kemudian anak sendiri terbagi menjadi anak di awal, anak tengah, anak akhir. Remaja juga demikian. Nah, pada masa-masa fase itu ada yang namanya tugas perkembangan.
Tugas perkembangan itu harus dipenuhi ketika anak tidak mengalami masalah pada fase perkembangan berikutnya. Kalau mereka tidak mau mengalami masalah, mereka harus memenuhi tugas perkembangan itu. Salah satu bentuk tugas perkembangan adalah perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Nah, perkembangan motorik kasar dan motorik halus diperoleh dari mana? Kecil, yang paling sederhana. Ketika kita memiliki anak bayi ya, usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, anak itu disentuhkan sama permukaan yang kasar, yang halus. Itu ternyata ini loh sangat berpengaruh untuk kedepannya mereka seperti apa. Dengan membiarkan anak misalkan ngemut ini loh apa namanya jari ya, wilayah. Nah itu ternyata juga memenuhi fase oralnya yang nantinya akan berkembang di dewasanya kelak. Nah, yang tidak kita temui pada anak sekarang, mohon maaf, saya sendiri kadang-kadang juga kelupaan. Anak usia 4 bulan, 5 bulan, setahun lah, sudah diberikan handphone supaya diem ya. Karena kalau kita repot, anaknya kasih handphone lah biar diem. Nah, padahal itu sendiri akan menghambat salah satu tugas perkembangannya tidak terselesaikan. Ketika tugas perkembangan itu tidak terselesaikan, ketika dewasa ada daya pikir yang lambat untuk selesai. Ketika kemudahan teknologi kita punya handphone, kita punya kemudahan motor listrik dan lain-lain, itu memudahkan manusia, tapi juga menyulitkan manusia ketika ada fase tugas perkembangan yang tidak terpenuhi. Nantinya di tahap berikutnya akan ada permasalahan yang muncul. Tetapi kadang-kadang pendidik kita sendiri lupa. Sebagai orang tua aja saya kadang lupa nih. Oh, anak saya setahun harusnya belum pegang HP nih, tapi karena ribet ya wes lah kasih HP dulu. Nah, di ini nih yang membuat kita akhirnya kelupaan, yang membuat anak-anak itu tugas perkembangan yang tidak terselesaikan, sehingga ketika kita menjelaskan sesuatu kita harus runtut sampai konsekuensi logis, baru anak itu bisa oh ngene seperti itu. Terus yang lebih sederhana Bu Ila, ya seperti ini. Apa namanya, anak-anak itu kalau kita lihat di Instagram ya Bu Ila, anak sekarang kan Instagramable, kita harus mengetahui. Karena ada Gen X, Gen Y, milenial ya Bu Ila ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang ketika menghadapi masalah besar itu kepatok pintu aja. Responnya kan macam-macam ya Bu Ila. Betul. Sekarang responnya itu pintunya yang disalahkan dan lain-lain, karena pada waktu kecil ketika dia kebentur bukan anak yang diberitahu, tapi sama orang tuanya dibobol pintunya. Pintunya yang dibobol. Pintunya yang disalahkan. Itu ternyata mempengaruhi pola pikir anak ke depan. Jadi bukan salah mereka loh sekarang terbentuk Gen X dan sebagainya, karena salah kita juga, kita punya andil ketika proses perkembangan itu. Begitu ya Bu Septi ya, seru sekali di materinya Bapak Ibu semuanya. Kita telah mempelajari setiap perjalanan anak mulai dari dia terbentuk dari rahim hingga dia dilahirkan. Kita sudah memperhatikan semua Bapak Ibu untuk perkembangan anak. Tetapi seperti cinta tak akan sempurna jika tanpa percakapan. Kini saatnya ruang tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, kami buka lebar, seperti hati yang siap menerima jawab dengan sabar. Jangan ragu Bapak Ibu untuk bertanya, karena setiap kata dari Bapak Ibu layaknya rindu yang selalu kami tunggu dengan penuh debar. Mari Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Ini ada Bu Aya yang mau tanya, silakan Bu Aya, pertanyaannya. Matur nuwun, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf, mungkin ini ada hubungannya dengan kegiatan di sekolah. Terakhir-terakhir ini kita sering tahu ada beberapa anak yang kurang disiplin atau kurang ketertibannya, sehingga mereka selalu melakukan
sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan karena kita apa yang dia lakukan sudah kita beritahu, kita nasihati, baik sebagai guru, sebagai sahabat, atau sebagai orang tua, tetapi apa yang mereka lakukan itu tetap saja dilakukan. Bahkan identik untuk dilakukan berulang-ulang sehingga tidak ada perubahan. Yang saya tanyakan apa atau bagaimana yang harus kita lakukan sebagai guru untuk menangani anak-anak tersebut sesuai dengan konsep sekolah ramah anak. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih Bu Aya atas pertanyaannya. Saya beri kesempatan kepada Bu Septi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Aya, yaitu tentang anak itu melakukan sebuah kesalahan ya. Tadi intinya secara berulang-ulang sudah ditegur tapi terus melakukan lagi. Itu bagaimana jawabannya Bu Septi? Oke, terima kasih Bu Aya atas pertanyaannya. Prinsipnya seperti ini Bu Aya. Kalau kita bilang sekolah ramah anak yang ideal sekali untuk dilaksanakan, maka komponen-komponen pilar tadi semuanya harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di sekolah. Pendidik, orang tua maupun siswa. Nah, ketika panjenengan menemui siswa-siswa yang diberikan pengajaran ya pancet, diberikan teladan ya pancet, ketika panjenengan jadi teman juga masih sama, jangan jadi guru juga masih sama, maka kita kembalikan pada waktu MOOT. Di MOOT itu harusnya kita sudah punya perjanjian kerja antara siswa, orang tua, dan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sana sudah ada hal-hal yang kita sepakati bersama. Kalau misalkan si A seperti ini, maka nanti konsekuensi logis yang mengikuti akan seperti ini. Nah, konsekuensi itu datangnya bersama-sama, masukan dari siswa, masukan dari orang tua, dan diwadahi oleh pendidik atau tenaga pendidikan. Jadi nanti kita sebagai guru ketika mengambil langkah itu tidak lagi dipersalahkan. Karena kan sekarang riskannya kita selalu dipersalahkan ya, ketika kita ngambil katakanlah konsekuensi logis yang A, yang B, oh gurunya kejam, oh gurunya dan sebagainya. Kalau kita sudah punya istilahnya senjata itu, maka tidak lagi kesalahan itu ke kita. Karena itu sudah menjadi kesepakatan dari 3 pilar SRA. Kemudian Bu Aya, ketika siswa itu, oh wis kadung iki kelas 8 songo sing mengulang, kan yang harus diberikan kesepakatan di awal MOOT kelas 7 nih, maka bisa sekolah mengulang kembali, pertemuan lagi. Kalau belum pertemuan lagi, maka ketika panjenengan memberikan arahan, berikanlah disiplin secara positif Bu Aya. Contoh, ketika dia terlambat nih, itu kan juga suatu pelanggaran nih. Jenengan kasih tahu halus yo tetap terlambat, jenengan kasih tahu agak tinggi juga tetap terlambat. Contohnya yang paling kecil seperti itu ya Pak ya. Maka apa yang dilakukan? Kalau kita kembali ke konsep SRA, maka yang kita lakukan adalah konsekuensi logis. Ketika dia terlambat 10 menit, maka dia harus pulang 10 menit lebih lama daripada teman-temannya. Kalau dia tidak mengerjakan PR 1 sampai 3, dia hanya mengerjakan 2 dan 3 saja, 1 tidak, maka tetap dia di kelas mengerjakan PR nomor 1 ketika pulang sekolah. Jadi bukan ketika dia terlambat suruh jemputi sampah. Nah, itu beda. Kalau kita seperti itu tidak mengajarkan sesuatu kepada anak, maka dia akan punya pikiran bahwa mengambil sampah yang berserakan adalah tugas orang yang bersalah. Nah, konsekuensi logis itu seperti apa? Konsekuensi logis itu adalah konsekuensi yang sesuai dengan perilaku anak. Kalau dia telat datang, maka dia harus pulang juga dengan telat. Kalau dia istilahnya mencontek saat ulangan, maka dia harus mengerjakan ulangan 2 kali lipat dari teman-temannya.
Kalau dia permasalahan siswa sekarang apa ya Bu Aya? Kayak merokok ya Pak ya, katakanlah ya. Merokok di sekolah misalkan di kamar mandi. Kalau dia merokok di sekolah maka dia harus memberikan edukasi tentang bahaya rokok itu ke kelas-kelas ketika istirahat. Harus ada yang mantau juga. Memang repot, iya sangat repot bagi pendidik, tenaga pendidikan. Tapi kita punya yang namanya siswa-siswa sebagai pilar, siswa-siswa yang mendampingi. SRA ini sesuatu yang susah dan mudah. Susah ketika yang berjuang hanya Bu Aya nih misalkan katakanlah. Tapi akan menjadi mudah ketika yang berjuang adalah semua tenaga pendidikan, siswa dan orang tua. Baru kita bisa mengatakan bahwa oh, SMP Negeri 38 Surabaya sangat ideal sebagai sekolah ramah anak. Jadi seperti itu Bu Aya, kalau jawaban dari saya. Terima kasih itu Bu Ila, Bu Aya. Terima kasih Bu Septi atas penjelasan dan jawabannya. Bagaimana Bu Aya? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Sampun, matur nuwun. Sudah. Terima kasih Bu Aya atas pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu yang lain, jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Mungkin bisa klik angkat tangan ya di aplikasi, atau mungkin di chat, bisa. Kayaknya ini sudah jelas atau bingung lagi. Ini ada Pak Rozikin, Hairul Rozikin yang ingin bertanya. Saya persilakan untuk Bapak Rozikin pertanyaannya. Terima kasih Bu Ila atas waktu yang diberikan. Bu Septi, mau tanya, tadi kan dijelaskan terkait dengan SRA ya, Sekolah Ramah Anak, bagaimana orang tua terlibat dalam pemenuhan gitu nih. Kadang kita menemukan kasus orang tua yang kurang memperhatikan anak gitu ya Bu. Kita sering menemukan itu seperti itu. Jadi bagaimana menyikapi, pertanyaannya bagaimana menyikapi orang tua yang abai dalam tanda kutip tidak memberikan pemenuhan kepada anaknya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Rozikin atas pertanyaannya. Saya serahkan ke Bu Septi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rozikin. Intinya tadi pertanyaannya, bagaimana jika orang tua itu ada yang keskip atau terabaikan perkembangan anak itu tadi. Monggo silakan Bu Septi. Oke, terima kasih Bu Ila dan Pak Rozikin pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, terutama Pak Rozikin, ketika kita menemui orang tua yang notabene tidak terlalu peduli ya sama anak, atau kalau bahasa bergengsinya pasrah gombyoan ke sekolah ya, mbok apa no anakku, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, maka dari itu sekolah ramah anak ini konsepnya digaungkan Bapak Ibu. Karena apa? Sebenarnya anak itu ketika sekolah itu kan harus sudah terpenuhi hak-haknya ya Bapak Ibu. Hak sarapan, hak mendapatkan uang saku, dan lain-lain. Nah, ketika kita bertemu dengan anak yang hak-haknya sudah terpenuhi dan tidak, pasti perilakunya juga akan berbeda. Dari situ kita mengamati dan kita juga harus membedakan bagaimana perlakuan kita tergantung pada kebutuhan anak. Untuk menyingkapi orang-orang yang abai, orang tua yang abai di konsep sekolah ramah anak bagaimana? Kalau secara kasar Pak Rozikin, maka SRA tidak akan berjalan di sekolah itu. Karena ada satu pilar yang kosong. Berjalan tetapi tidak ideal. Kalau kita mau menjalankan SRA yang ideal, maka 3 pilar itu harus saling berkoordinasi. Dari tenaga pendidik dan kependidikannya, orang tua, dan siswa. Ketika komponen orang tua ini tidak berjalan, maka sekolah ramah anak hanya akan sekedar berlaku tapi tidak berjalan secara ideal. Terus bagaimana kita menyikapi selaku pendidik yang bekerja di sekolah itu? Yang pertama,
Pasti kita kumpulkan orang tua yang demikian. Bapak Ibu, ketika putra-putri kita di sekolah itu ada permasalahan, alangkah baiknya kita mengundang orang tua untuk datang. Mengusahakan beliau datang ke sekolah sehingga kita bisa membicarakan perkembangan anak. Ketika kita menuliskan surat panggilan, jangan katakan bahwa diundang ke sekolah karena kenakalan anak, tidak. Tapi katakan bahwa jenengan diundang ke sekolah untuk membahas perkembangan diri anak. Kalau mereka tidak datang, Bapak Ibu, maka sudah kewajiban sekolah untuk istilahnya memberikan pemanggilan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau tetap, maka adakan home visit. Apa yang terjadi? Sampai di mana orang tua itu menerima informasi. Jangan-jangan orang tuanya tidak menerima karena anaknya tidak memberikan surat itu. Kan itu juga ada kemungkinan-kemungkinan. Gitu. Kalau misalkan, sudah diterima tapi orang tuanya ini tidak mau datang. Maka kita diskusi di rumah dengan datang ke rumah mereka. Susah, sangat susah Bapak Ibu kita sebagai pendidik ketika mau menjalankan sekolah ramah anak yang ideal. Tapi kita wajibnya hanya mengupayakan Bapak Ibu. Mengupayakan agar sekolah itu bisa menyelenggarakan sekolah ramah anak. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya semua orang tua itu pasti akan pengen anaknya itu sukses. Nah, itu selalu berikan bahasan itu, adakan secara berkala pertemuan-pertemuan dengan orang tua. Jelaskan permasalahan-permasalahan anak. Yang paling simpel aja, setiap sekolah pasti punya wali kelas. Wali kelas itu adalah pintu pertama orang tua mengetahui perkembangan anaknya di sekolah. Wali kelasnya abai, wali kelasnya ya cuek, wali kelasnya dan lain-lain. Nah, berarti pilar yang kedua juga tidak terpenuhi, pilar pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi saya katakan sekali lagi Bapak Ibu, SRA itu akan menjadi ideal jika tiga-tiganya itu bisa memenuhi hak dan kewajibannya. Kita semua sebagai pendidik mengusahakan yang terbaik, memberikan pelayanan kepada anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Mengusahakan anak-anak berkembang dengan baik. Kalau misalkan ada orang tua yang abai, kita usahakan untuk memberikan informasi perkembangan anaknya, baik secara langsung ke home visit maupun mengundang ke sekolah. Jika memang tidak ada respon kembali, maka kita akan membuat tata aturan baru untuk dia. MOOT khusus untuk anak yang bersangkutan yang ditandatangani oleh anak dan orang tua sebagai rambu-rambu perilaku anak di sekolah. Itu secara umum yang bisa kita laksanakan ketika kita mau menyelenggarakan sekolah ramah anak. Dari rambu-rambu itu Bapak Ibu yang sudah disepakati oleh, mohon maaf, orang tua yang dalam tanda kutip abai dan sebagainya, itu akan menjadi jalan kita bergerak, menjadi perlindungan hukum kita ketika kita ingin memberikan pelayanan kepada anak. Tidak ada guru yang menghukum anak, tetapi kita semua mau mendisiplinkan anak dengan konsep yang lebih positif. Intinya seperti itu. Mungkin itu Bapak kalau dari saya. Terima kasih Bu Septi atas jawabannya. Bagaimana Bapak Rozikin? Ada yang ditanyakan kembali? Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rozikin atas pertanyaannya. Sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, nggih Bapak Ibu, nggih. Begitu nggih Bu Septi, sudah paham. Ini antara dua pilihan loh Bu Ila. Paham sekali atau bingung sekali ini? Paham sekali, saya paham Bu. Sebelum acara saya tutup, Bapak Ibu, mari kita berfoto bersama Bapak Ibu. Mungkin kameranya bisa dibuka, kita foto bersama. Bapak Ibu,
Dimohon untuk menyalakan kameranya sebentar. Kita akan foto bersama melalui Google Meet ini. Ditunjukkan senyum terbaiknya, senyum tercantiknya Bapak Ibu semua. Oh, kalau Bapak itu ganteng ya. Senyum ramah anak, Bila. Iya, senyum